Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah minal Qur'an wal hadis sahih. Para siswa yang berbahagia, khususnya siswa SMP 42 Satap Kepulauan Selayar, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai ilmu tajwid dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau biasa disebut basmalah. Mengenai bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hal ini ilmu tajwidnya, yang perlu diperhatikan yang pertama mengenai makharijul huruf, tempat keluar huruf, baik itu dari huruf B dan seterusnya. Jadi itu harus dipahami tempat keluarnya huruf tersebut. Kemudian yang kedua mengenai jenis mat. Jadi jenis mat di sini ada mat tabi'i, kemudian ada mat arid lisukun. Ya, kalau mat tabi'i yaitu dibaca 2 harakat. Kalau mat arid lisukun itu boleh dibaca 2 harakat, boleh 4 harakat, tetapi sebaiknya 6 harakat. Ya, jadi itu mengenai jenis mat. Jadi ada 2. Kemudian selain bacaan mat, itu huruf-hurufnya itu diusahakan dibaca 1 harakat. Ya, seperti bismi itu bi, kemudian sukun, kemudian mi, itu diusahakan 1 harakat. Bismi. Nah, kemudian lafaz Allah, karena sebelum nama Allah di situ hurufnya berharakat kasroh, maka nama Allah di situ dibaca tipis. Jadi tidak boleh dibaca tebal. Bismillahi. Selanjutnya kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Itu karena alif lam di awal hurufnya di situ tidak berpengaruh, jadi langsung masuk ke huruf R. R bertasydid. Ya, jadi ada huruf R matinya, kemudian ada Ra hidup. Nah, pada saat mengucapkan huruf R mati, nah, di situ diusahakan hurufnya jangan lama bergetar. Jadi cukup bergetar 1 kali, selanjutnya langsung masuk ke huruf Ra. Ya, jadi begitu pada saat mengucapkan Ar-Rahman, demikian juga dengan Ar-Rahim. Nah, selanjutnya huruf Hi ini merupakan huruf yang berharakat kasroh diikuti ya sukun. Nah, oleh karena itu termasuk bacaan mat arid lis sukun. Nah, boleh dibaca 2 harakat, boleh 4 harakat, tetapi sebaiknya 6 harakat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mi yang terakhir, ini karena kita wakaf di situ atau berhenti di situ, maka M di situ dibaca huruf mati. Ya, jadi seperti itu hukum bacaan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya mengenai artinya, ya Bismi artinya dengan nama, Allahi itu artinya Allah, kemudian Ar-Rahman itu artinya yang maha pemurah, Ar-Rahim artinya yang maha pengasih. Mengenai bacaan Bismillah yang artinya dengan nama Allah, nah di sini dalam beberapa riwayat itu banyak penjelasan mengenai Bismillah. Ya, misalnya ada riwayat yang menjelaskan ya pada saat menjelang maghrib itu sebaiknya rumah ditutup, kemudian pada saat kita menutup pintu rumah yaitu kita bacakan Bismillah. Ya, demikian juga dengan semua pintu di rumah, ya termasuk pintu jendela. Jadi semuanya itu sebaiknya ditutup menggunakan lafaz
bismillah. Ya, membaca lafaz bismillah. Ya, begitu pula semua wadah. Ya, semua wadah yang bisa ditutup itu sebaiknya ditutup membaca lafaz bismillah. Ya, jadi sebaiknya seperti itu. Jadi bukan lafaz basmalah kalau penjelasannya, tetapi cukup membaca bismillah. Kemudian pada riwayat selanjutnya juga itu dijelaskan bahwa ketika misalnya kita haus dan kita minta air kepada seseorang, nah kalau misalnya pada saat kita diberi air, kita curiga kepada orang itu, ya anggaplah dia punya ilmu sihir, ya jangan sampai dimasukkan sihir ke air di gelas yang diberikan kepada kita, maka kita bisa minta penutup atau kita tutup menggunakan apa saja, sekalipun misalnya karena tidak ada penutup kita tutup dengan sebuah lidi. Ya, jadi bisa ditutup membaca bismillah. Ya, insya Allah ya sihir di situ uh, tidak akan berpengaruh kepada kita karena kita bacakan bismillah. Nah, kemudian ada juga dalil yang menjelaskan mengenai pada saat kita berwudu itu kita bisa cukup membaca bismillah. Ya, selanjutnya kita berwudu. Ya, jadi ada juga dalil seperti itu. Jadi banyak penjelasan mengenai bismillah. Ya, termasuk kalau menyembelih kurban, ya ada penjelasan ya kita membaca bismillah ditambah takbir. Ya, bismillahi wallahu akbar. Ya, kalau misalnya makan kita sementara makan kita lupa baca doa, ya kita cukup tambah awalu akhirahu. Bismillahi awalu akhirahu. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Ya, jadi ada banyak manfaat membaca bismillah. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian mengenai Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya ini dua kata yang masing-masing ada maknanya. Nah, kalau Ar-Rahman ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada siapa saja. Ya, baik itu kepada orang kafir, baik itu kepada orang munafik, baik itu kepada orang yang beriman. Jadi semuanya Allah berikan karunia, Allah berikan rezeki. Ya, tetapi untuk sifat Ar-Rahimnya Allah ini cuma diberikan kepada orang-orang ahli surga. Jadi cuma diberikan kepada orang-orang ahli surga. Ya, tentunya orang yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi seperti itu mengenai makna dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya ada juga perintah yang biasa kita dengar, ya ketika kita akan memulai melakukan sesuatu, ya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan selanjutnya mengenai lafaz basmalah, ya ini juga sebenarnya jumlah lafaz basmalah dengan jumlah surat itu sama. Ya, sekalipun ada surat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi surat yang tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim yaitu surat At-Taubah. Jadi bisa dibuka suratnya, ya bisa diperhatikan pada bagian awalnya. Nah, itu di dalam Al-Quran cuma surat At-Taubah yang tidak tertuliskan di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi kenapa jumlah Bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah surat itu sama? Karena ternyata pada ya salah satu surat di Al-Quran itu ada yang di dalam ayatnya itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah sebabnya jumlah Bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah surat itu sama. Ya, saya kira seperti itu. Selanjutnya kembali ke ya bagaimana cara kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ya sekalipun kita membaca menggunakan irama atau tidak menggunakan irama, itu kita harus berusaha ya bagaimana supaya pada saat kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya ini kita sesuaikan dengan hukum bacaannya. Ya, kita sesuaikan dengan
makharijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf. Jadi kita berusaha semaksimal kemampuan kita. Ya, jadi mengenai bismillah bisa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bisa juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya kira seperti itu. Ya, demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.